Dan kemudian yang ketiga adalah periode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara yang berbahagia, salam kompak selalu, salam sehat selalu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pada perkuliahan ketiga, yaitu dengan tema sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana sejarah Islam di kancah dunia. Selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya. Ilmu pengetahuan dan peradabannya yang sangat tinggi, sehingga cukup beralasan bahwa jika kita menyatakan peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri, tanpa didukung atau tanpa adanya dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Peradaban berhutang besar pada peradaban Islam. Masa kegemilangan umat Islam di pentas sejarah dunia. Sejarah peradaban Islam, sejarah perjuangan umat Islam dalam pentas peradaban dunia berlangsung sangat lama, sekira kurang lebih 13 abad. Dimulai sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan masa Daulah Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Dan dilanjutkan dengan masa Daulah Bani Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Dilanjutkan dengan masa Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1298 Masehi, sampai pada masa tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1424 Masehi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa kegemilangan umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah dibagi dua, ada periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah selama 13 tahun, di mana pada periode itu adalah periode dasar penanaman akidah kepada para penduduk Makkah. Namun di masa itu Rasulullah dianggap kurang berhasil dalam melaksanakan dakwahnya karena mengalami berbagai macam tantangan, ujian dan cobaan, sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Rasulullah berdakwah di Madinah sehingga Islam mengalami kegemilangan, mengalami kemajuan di masa periode Madinah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, dan masa itu tetap Islam berjaya di masa-masa itu. Para mahasiswa Undira yang berbahagia, di era Rasulullah dan era Khulafaur Rasyidin ini, kesuksesan Rasulullah SAW
dalam membangun peradaban Islam yang tiada taranya. Dalam sejarah tercapai dalam kurun waktu 23 tahun dan 13 tahun langkah persiapan pada periode Mekah dan 10 tahun pada periode Madinah. Periode 20 tahun merupakan rentang waktu kurang dari satu generasi di mana beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil memegang kendali kekuasaan atas bangsa-bangsa yang lebih tua peradabannya, saat itu khususnya Romawi, Persia, dan Mesir. Kemudian pada periode kedua adalah periode Daulah Bani Umayyah. Masa kedaulatan Bani Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun. Beberapa orang khalifah besar Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, Hashim bin Abdul Malik. Inilah para tokoh ya, para tokoh, para pejuang Islam di masa periode Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang terakhir adalah Daulah Bani Abbasiyah. Masa kedaulahan Bani Abbasiyah berlangsung selama 508 tahun. Sebuah rentang yang cukup lama dalam sebuah peradaban. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama adalah periode tahun 1302 Hijriah sampai Hijriah. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua adalah disebut dengan periode pengaruh Turki yang pertama dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Dan kemudian yang keempat adalah periode masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan kemudian yang kelima adalah masa kekhilafahan bebas dari pengaruh dinasti lain. Inilah 5 periode pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Demikianlah pengantar kuliah singkat pada pertemuan ketiga ini dengan tema sejarah peradaban Islam. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.